Permaisuri membisikkan sesuatu. Cucu, cepat datang. Anak laki-laki itu seperti terkena kutukan. Dengan cepat menghantam ke pelukannya. Permaisuri berniat untuk memarahi dia. Namun terkejut ketika melihat wajah anak itu. Dia tampak persis seperti sang raja waktu kecil. Sebelum Permaisuri sempat bertanya lebih lanjut. Anak laki-laki itu buru-buru berbalik dan mencoba melarikan diri. Permaisuri segera menangkapnya. Begitu melihat tanda lahir naga di tubuhnya, dia akhirnya yakin bahwa anak itu adalah cucunya sendiri. Namun anak itu berhasil melepaskan diri dan melarikan diri dengan cepat. Permaisuri segera memberitahu sang raja. Anak itu adalah cucunya. Raja merasa Permaisuri terlalu merindukan cucunya. Meskipun anak itu mirip, namun itu belum tentu membuktikan bahwa dia benar-benar putranya. Namun tiba-tiba sang raja teringat kejadian 6 tahun lalu. Saat itu dia masih seorang pangeran. Dia terkena racun cinta dan bertemu seorang dokter wanita yang baik hati. 1 bulan kemudian, wanita itu hamil. Raja sangat marah dan mengusirnya dari rumah. 6 tahun kemudian, wanita itu membuka sebuah klinik. Dan dengan susah payah menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Anak itu menderita penyakit panas beracun. Hanya bunga salju Tianshan dari istana yang bisa menyembuhkannya. Wanita itu berisiko besar. Menyamar menjadi pria untuk melamar pekerjaan sebagai dokter di istana. Dia tidak diperbolehkan membawa anaknya saat wawancara. Dia meminta anaknya menunggu di luar. Tanpa diduga, anak laki-laki itu mengejar layang-layang dan menabrak langsung ke pelukan Permaisuri. Permaisuri langsung mengenalinya. Ini adalah cucunya yang sangat dia rindukan, baik dari segi wajah, usia, maupun tanda lahir naga. Anak itu sesuai dengan cucu yang ada dalam ingatannya. Sang raja langsung teringat wanita 6 tahun lalu. Dia memerintahkan untuk mencari anak laki-laki itu. Pada saat yang sama, wanita itu baru saja tiba di rumah sakit. Dokter ingin menguji keterampilannya dan memintanya untuk menunjukkan keahliannya. Wanita itu langsung melihat wajah tabib yang pucat dan menyimpulkan bahwa dia menderita impotensi. Wanita itu mengungkapkannya di depan umum, membuat tabib marah besar dan berusaha untuk menghukum wanita itu. Wanita itu berkata bahwa dia bisa mengobatinya. Tabib segera berlutut dan memohon padanya untuk menyelamatkannya. Keterampilan medis wanita itu diakui dan dia diberitahu bahwa dia bisa mulai bekerja secara resmi. Pada hari pertama tugasnya, dia menuangkan ramuan obat ke tubuh Permaisuri. Permaisuri yang sombong memerintahkan untuk menangkapnya dan dihukum mati dengan cambuk. Untungnya, sang raja lewat, dan wanita itu terhindar dari bencana. Sang raja memandangnya sekilas, dan merasa aneh sudah sangat familiar. Lalu dia terdiam. Wanita itu tampak persis sama dengan dirinya 6 tahun lalu. Sang raja segera bertanya apakah wanita itu memiliki saudara kembar. Wanita itu belum sempat menjawab. Tiba-tiba penyakit panas beracun sang raja kambuh. Melihat sang raja dalam keadaan sekarat, wanita itu tanpa ragu melawan perlawanan Permaisuri, mengambil jarum perak dan menyelamatkan sang raja. Begitu jarum itu menusuk, sang raja langsung sembuh. Setelah sang raja dibawa kembali ke kamar tidur, wanita itu membawa sup bunga salju yang dibuatnya sendiri, dan memberitahunya bahwa meminum 2 dosis sup itu akan menyembuhkan penyakitnya secara permanen. Sang raja sangat terkejut, karena para tabib istana tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun wanita itu berhasil melakukannya dengan mudah. Akhirnya sang raja memutuskan untuk membiarkannya tinggal di istana, menjadi dokter pribadi bagi dirinya. Permaisuri mendengar tentang keterampilan medis wanita itu, dan untuk bisa hamil, dia memerintahkan untuk membawa wanita itu ke kamar tidurnya, memintanya untuk memberikan resep obat. Wanita itu tahu bahwa jika hal ini terbongkar, hidupnya dan anaknya akan terancam. Jadi dia menolak dengan tegas permintaan Permaisuri. Permaisuri marah besar, memerintahkan untuk mencari resep obatnya. Namun saat mencari di tubuhnya, Permaisuri menemukan bahwa wanita itu adalah seorang wanita. Dia sangat malu dan marah. Lalu mencopot topi wanita itu, dan rambut panjang hitam berkilau keluar. Permaisuri salah mengira bahwa wanita itu adalah